semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Fitri Berlian. Saya alhamdulillah diamanahi sebagai staf di Departemen Akademik dan Prestasi yang memegang PJ dari Turing. Pada kesempatan kali ini dari teman-teman kan, kemarin sudah mengisi ya seperti polling yang kayak gitunya, bahwa pembahasan di Turing kali ini buat angkatan 2023 itu yaitu di mata kuliah farmasetika. Nah, di sini, saya membawa rekan saya, boleh Teh Farah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama aku Farah Fauzia dari angkatan 2022 sebagai tutor untuk kalian. Ya, sebelumnya izin share screen ya untuk pemaparan materinya. Nah, baik teman-teman, dari kemarin kan pada saat mengisi polling itu, dari teman-teman itu kesusahannya itu di mata kuliah farmasetika itu di bagian perhitungan dosis. Nah, aktif dan bertanya kepada Teh Parah tentang dosis yang menurut kalian itu susah ataupun ada kesulitan gitu di pembahasannya. Ya, izin ngejelasinnya, jadi dosis itu ada beberapa macam. Dosis terapi. Dosis terapi itu yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan si sakit. Terus ada dosis maksimum. Kalau dosis maksimum ini dosis yang diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan bila masih di bawah si batasnya gitu. Maksimum ini ada batasnya gitu tiap zatnya. Terus ada dosis letal atau letal dose 50. Nah, itu yang menyebabkan kematian pada 50% itu eh, menyebabkan gitu setengahnya dari. Terus kalau yang 100 itu 100%. Nah, untuk menghitung dosis obat dalam resep itu ada daftar dosis maksimal menurut FI digunakan untuk orang dewasa berumur 20 sampai 60 tahun dengan berat badan 50 sampai 60 kilogram. Untuk orang yang sudah berusia lanjut dan pertumbuhan fisiknya sudah mulai menurun, maka pemberian dosisnya lebih kecil daripada dosis dewasa. Untuk umur 60 sampai 70 tahun, dosisnya itu 4/5 dikali dosis dewasa. Untuk 70 sampai 80 tahun, itu 3/4 dikali dosis dewasa. Untuk 80 sampai 90 tahun, itu 2/3 dikali dosis dewasa. Dan 90 tahun ke atas itu setengah dari dosis dewasa. Terus juga ada dosis untuk wanita hamil, karena kondisi ibu hamil kan berbeda ya dengan orang biasa gitu. Untuk wanita hamil yang peka terhadap obat-obatan sebaiknya diberi dalam jumlah yang lebih kecil. Bahkan untuk beberapa obat yang dapat mengakibatkan abortus dilarang. Juga wanita menyusui karena obat dapat diserap oleh bayi melalui ASI. Untuk anak di bawah 20 tahun mempunyai perhitungan khusus. Jadi untuk ibu hamil ini biasanya obatnya itu berbeda dengan yang normal gitu karena ada beberapa obat yang bisa menyebabkan eh, gangguan gitu terhadap janinnya. Terus ada dosis untuk anak dan bayi. Nah, aturan pokok untuk perhitungan dosis untuk anak itu tidak ada, karena itu beberapa toko mencoba untuk membuat perhitungan berdasarkan umur, bobot badan, dan luas permukaan. Sebagai patokan, dapat kita ambil salah satu cara berikut.
Ini rumus-rumus untuk menghitung dosis maksimum untuk anak ya. Kalau berdasarkan umur itu ada rumus Young, rumus Dilling sama rumus Fred. Nah, kalau Young ini biasanya digunakan untuk eh, anak 8 tahun ke bawah. Jadi dari 8 tahun, 7 tahun gitu, 8 tahun ke bawah. Nah, rumusnya tuh N per N tambah 12 dikali dosis maksimum dewasa. Nah, N-nya ini di sini tuh umur gitu misalnya dia umurnya 5 tahun, berarti di sini tuh 5, di sininya itu 5, terus 5 ditambah 12 dikali dosis maksimum. Nah, misalnya dosis maksimumnya itu 300, berarti 5 per 5 ditambah 12 dikali 300, seperti itu. Kalau misalnya rumus dealing itu untuk 8 tahun ke atas, misalnya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun gitu. Untuk N-nya ini sama umur gitu ya. Ini tuh misalnya 12 per 20 dikali 300 misalnya gitu. Nah, kalau misalnya Fred ini tuh untuk bayi. Jadi si N-nya itu kalau tadi kan tahun ya, kalau ini tuh bulan gitu. Jadi misalnya si bayinya tuh 15 bulan, misalnya 8 bulan gitu. Berarti 8 per 150 dikali dosis maksimal dewasa. Berat badan ini ada dua, ada Clark sama Thermic. Kalau Clark itu yang dari Amerika, ini juga ada dua ya, ada yang per 60. Sianya berat badannya itu 60 per 68 dari dosis maksimum dewasa. Yang di bawah juga sama. Terus kalau misalnya termik ini dibaginya jadinya 70. Nah, ini ada contoh soal. Dokter Andi merasakan obat untuk pasiennya tahun. Resep tersebut berisi serbuk terbagi diazepam sebanyak 10 bungkus. Masing-masing bungkus mengandung diazepam 10 miligram dengan penandaan sehari dua satu bungkus. Jika dosis maksimum dari diazepam adalah 40 hari, dosis maksimum yang dapat diberikan kepada Hipokrates, maka dosis yang diberi sesuai. Nah, menurut teman-teman di sini, kan si Hippocrates ini 6 tahun ya. Nah, berarti dia pakai rumus yang mana? Bahwa saya Iya, iya, silakan, Asriani. Gimana? kalau usia 6 tahun itu pakai. Oke, bener ya. Jadi karena di sini di bawah 8 tahun, jadi dia pakainya yang yel. Terus ini kan dosis maksimum per harinya 40 miligram ya. Jadi ngitungnya itu, jadi ngitungnya mana sih? Ada nggak muncul nggak? Nggak ya? Pokoknya jadi ngitungnya teh 6 per 6 ditambah 12 dikali 40 jadi berapa? Mana teman-teman?
Sok gak apa-apa aktif aja. Iya boleh Agustina Pujawati. Izin masuk. Saya izin menjawab. Untuk jawabannya 13,3 miligram bukan teh. Benar ya 13,3. Nah, di sini kan ada apakah dosis yang diberikan telah sesuai. Nah, kita tuh jadi harus ngitung lagi sih kesesuaian dosisnya gitu. Di sini kan udah dijelasin ya resep tersebut berisi serbuk terbagi, berarti resep ini tuh bentuknya pulperes, terus mengandung diazepam sebanyak 10 bungkus. Nah, masing-masing bungkusnya itu mengandung diazepam 10 miligram. Jadi, ini tuh harus dihitung kesesuaian dosis yang sehari. Nah, ngitungnya itu dia tuh sehari itu berapa kali minum. Di situ kan 3 ya, berarti 3 dikali eh, sekali minum dia minum 1 bungkus, terus dikali dosis yang sekali minum itu berapa. Di situ kan 10 miligram, berarti dikali 10 dibagi dibagi tadi yang si dosis maksimum untuk dia itu kan 13,3 ya. Nah, terus dikali 100%. Tapi si persennya ini tuh nggak usah dihitung karena si persennya ini tuh kehitungnya satuan. Nah, jadi hasilnya teh oh ini tuh harusnya miligram berarti 0, benar nggak ya? Nah, kalau hitung hasilnya tuh 225,5%. Nah, kalau hasilnya kayak gini berarti si dosisnya itu nggak sesuai karena lebih dari 100%. Berarti ini tuh overdosis gitu ya kalau misalnya itu kesesuaian dosis. Ini contoh resep perhitungan dosis. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, boleh. Baik, izin masuk ya Teh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Novita Sari dengan NIM 128. Izin bertanya ya Teh. Eh, untuk perbedaan rumus yang sama di link, kalau itu gimana ya
jelasin lagi Teh? Ya baik, izin menjawab ya. Jadi perbedaan dari rumus Young, Dilling sama Clark itu, kalau misalnya rumus Young ini dipakai sama anak di bawah 8 tahun. Terus kalau misalnya rumus Dilling itu dipakai untuk anak usia 8 tahun ke atas. Sama kalau Clark ini tuh untuk berat badan gitu. Terjawab Teh, makasih Teh. Sama-sama, ada yang mau ditanyain lagi nggak dari yang lain? Iya, boleh untuk Josephine. Oke, baik ya, Teh. Izin masuk. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Josephine Nur Natalia Sangkai dari Angkatan 23. Izin bertanya ya, tadi kalau misalkan kita punya pasien yang umurnya 24 tahun nih, terus kayak DM-nya itu tuh satu kalinya 300 miligram, terus satu harinya 600 miligram. Nah, jadi itu DM totalnya berapa ya, Teh? DM maksimum yang dapat diberikan. Masih, Teh. Ya, izin menjawabnya, setahu aku untuk usia di atas 20 tahun itu nggak ada DM-nya gitu. Jadi DM-nya tuh nggak usah dihitung lagi. Jadi misalnya kan itu 300 ya si DM-nya. Nah, berarti DM-nya dia tuh 300. Jadi nggak usah dihitung lagi kalau misalnya umur pasiennya itu 20 ke atas. Begitu, apakah terjawab? Baik, Teh. Terima kasih sudah terjawab. Boleh untuk Izin masuk ya Teh, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Ayu Lestari dari Angkatan 2023. Teh izin bertanya, misalnya kalau dosis maksimum dari penobarbital itu misalnya kan diberikan kepada anak usia 5 tahun. Kalau misalnya diketahui DM dewasa penobarbital itu 300 miligram satu kali minum dan 600 miligram per harinya, terus cara cari dosis maksimumnya gimana ya Teh? Kasih. Ya, izin menjawab ya. Kan itu anaknya usia 5 tahun, berarti dihitungnya pakai rumus Young. 5 per 5 tambah 12 dikali 300. Begitu mungkin, Rizka, apakah terjawab? Oh ya, oke. Makasih banyak Teh. Teman, apakah lagi atau dicukupkan? Jika dicukupkan, maka ya boleh. Udah reaction berarti udah dicukupkan. Ya mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan ke kalian gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi boleh ke aku aja. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh. Waalaikumsalam, makasih Teh. Waalaikumsalam Teh, makasih. Terima kasih, Teh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak ya buat Teh Farah yang udah ngeluangin waktunya gitu buat ngajarin teman-teman semuanya. Nah, untuk touring kali ini mungkin dicukupkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di touring selanjutnya. Betul kata Teh Farah ya, kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum paham ataupun kurang paham dari penjelasan Teh Farah, boleh PC langsung Teh Farah atau boleh PC langsung Teteh. Mohon maaf ya kalau misalkan dari kami masih banyak kekurangannya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan Zoom-nya boleh dari teman-teman kita dokumentasi dulu. Baik, boleh bergaya teman-teman. Sekali lagi ya. Iya, makasih teman-teman. Boleh melanjutkan dari teman-teman agenda selanjutnya. Dah.